Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadil Amal Fauzan dari Departemen Teknik Mesin 2020 dan hari ini saya akan menjelaskan tentang infinite series atau deret tak hingga dari kelas Kalkulus 204. Ya, berikut adalah subbab pertama dari deret tak hingga, yaitu barisan atau sequence. Nah, jadi barisan merupakan suatu urutan dari anggota-anggota dalam suatu himpunan yang memiliki aturan tertentu. Bisa dilihat di bawah salah satu contohnya. Nah, ini adalah contoh-contoh yang jelas dari suatu barisan. Ya, jadi dari baris tersebut memiliki pola yang sederhana dan mudah untuk menentukan baris selanjutnya. Jadi itu contohnya tuh diambil dari yang 2468. Bisa dilihat baris tersebut memiliki pola 2 dan suku ke N. Jadi jika kita masukkan suku ke N yaitu 1, didapatkan 2 kali 1 yaitu suku pertama 2. Lalu jika kita masukkan N yaitu 2, didapatkan 2 kali 2 yaitu suku kedua nilainya 4 dan seterusnya. Nah, berikut adalah limit barisan. Yang pertama terdapat baris konvergen atau barisan yang grafik atau limitnya menuju pada suatu bilangan. Bisa dilihat contohnya di sebelah kanan yaitu limit n menuju tak hingga an sama dengan L. Jadi menujunya ini selalu pada suatu bilangan. Nah, terus untuk baris kedua yaitu baris divergen atau barisan yang grafik atau limitnya tidak menuju pada suatu bilangan atau urutan dari bilangannya acak. Bisa dilihat di sebelah kanan, limit AN-nya menuju bentuk tertentu atau tak hingga. Bisa dilihat contoh grafiknya. Oke, lanjut ke contoh soal. Berikut saya akan menjelaskan cara menjawab soal yang A, yaitu N per 2N plus 1. N menuju tak hingga. Bisa dilihat, pertama kita membagi dulu semua bilangan yang ada dengan N, jadi mendapatkan hasil 1 per 2 plus 1N, lalu memasukkan limit-limit untuk setiap bilangan. Jadi nanti didapatkan 1 per 2 plus 0 yang hasilnya setengah. Jadi barisan tersebut akan mengconverge ke setengah. Nah, berikut adalah subbab kedua yaitu monoton sequence atau kemonotonan baris. Nah, jadi sebuah barisan yang meningkat atau menurun disebut sebagai suatu kemonotonan. Jadi kemonotonan fungsi sederhananya adalah suatu fungsi dikatakan monoton jika fungsi tersebut naik terus ataupun turun terus pada suatu selang atau interval. Bisa dilihat dari definisi di bawah. Berikut adalah contoh-contoh jika barisan tersebut memiliki suku pertama lebih kecil dari suku kedua dan seterusnya akan sangat menaik. Dan jika dari suku tersebut memiliki kurang dari sama dengan suku sebelumnya akan menaik. Jika dibalik, yaitu suku pertama lebih besar dari suku kedua akan sangat menurun. Dan jika diberi sama dengan, yaitu suku pertama lebih dari sama dengan suku kedua, maka akan menurun. Jadi sebuah barisan yang tidak menaik atau menurun akan dibilang sebagai barisan yang monoton. Dan sebuah barisan yang tidak menaik atau menurun secara drastis akan dibilang sangat monoton. Nah, berikut adalah contoh-contoh grafik dari halaman sebelumnya, yaitu pada grafik strictly increasing bisa dilihat naik secara drastis, lalu pada strictly decreasing akan menurun secara drastis, dan pada increasing akan menaik secara monoton. Naik. Terus lanjut dari grafik tersebut akan ada grafik decreasing, itu grafik menurun, bisa dilihat persamaannya, dan grafik kemonotonan atau tidak menaik maupun menurun. Oke, lanjut ya. Berikut adalah salah satu contoh tes kemonotonan. Jadi ini merupakan dari beberapa suku-suku yang berbeda. Suku misalnya AN plus 1 kurang AN. AN ya, maksudnya perbedaan antara suku. Jadi jika kita masukkan suku AN plus 1 kurang AN, hasilnya akan lebih dari 0, maka hal tersebut akan sangat menaik barisannya.
Dan juga kita bisa lihat dari rasio, jika suatu baris geometri, maka suku tersebut akan dibagi. Suku yang kedua dibagi suku pertama, hasilnya 1 akan sangat menaik juga. Jika suku tersebut dikurang atau dibagi hasil kurang 0 atau kurang 1, maka akan sangat menurun. Jika nilainya lebih dari atau sama dengan 0 dan lebih dari sama dengan 1, maka dia akan menaik. Dan jika mendapatkan hasil kurang dari sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 1, hasil akan menurun. Nah, berikut kita akan lanjut ke deret tak hingga. Nah, jadi berikut ini adalah definisi dari jumlah deret tak hingga. Jadi bayangkan Sn adalah suatu baris yang memiliki sebagian jumlah dari deret U1 plus U2 plus U3 plus U seterusnya. Jika baris Sn mengconverge kepada limit S, maka deret tersebut akan converge ke S. Dan jika S adalah jumlah dari baris tersebut, jika S adalah jumlah dari deret tersebut, maka bisa dilihat rumusnya, yaitu S sama dengan sigma UK. Dan jika barisan dari jumlah mendiverge, maka barisan tersebut akan mendiverge. Dan jika barisan dari sebagian jumlah mendiverge, maka deret tersebut akan mendiverge. Dan sebuah deret divergen itu tidak mempunyai jumlah. Oke, berikut adalah dua deret, yaitu yang pertama adalah deret geometrik. Bisa dilihat salah satu contohnya memiliki AR plus AR plus AR pangkat 2. AR di sini itu sebagai rasio dan hasilnya akan terus meningkat. Jadi bisa dibilang adalah deret perkalian. Jadi akan mengconverge jika mutlak R kurang dari 1 dan akan divergen atau diverge jika R lebih dari sama dengan 1. Jika seriesnya mengconverge, maka jumlahnya itu bisa dimasukkan ke dalam rumus ini, yaitu AR pangkat K sama dengan A per 1 min R. Nah, berikut di bawah adalah harmonic series. Jadi deret harmonik adalah deret divergen karena dia memiliki limit Sn tak terhingga. Jadi limitnya tuh akan mendekati 0. Jadi hasilnya tuh tidak bisa ditemukan. Nah, berikut adalah tes konvergen. Oke, tes pertama yang akan dibahas adalah tes divergen. Jadi dalam menyatakan hasil umum tentang konvergensi atau divergensi deret, lebih mudah menggunakan notasi sigma UK sebagai notasi umum untuk deret, sehingga menghindari masalah apakah penjumlahan dimulai dengan K sama dengan 0 atau K sama dengan 1 atau nilai lain. Berikut adalah salah satu contoh tes divergen. Kita lihat dari A, jika limit K menuju tak hingga dan UK tidak sama dengan 0, maka deret tersebut bisa dibilang divergen. Tapi jika nilainya itu sama dengan 0, deret tersebut bisa konvergen atau divergen. Nah, berarti adalah satu ininya, jika seri sigma UK konvergen, maka limit K menuju tak hingga UK sama dengan 0. Nah, berikut adalah tes integral. Jadi bayangkan sigma UK adalah sebuah series atau deret yang memiliki suku positif. Jika F adalah sebuah fungsi yang menurun secara terus pada interval A, plus infinity dan UK sama dengan fungsi F dalam kurung K untuk semua K lebih dari sama dengan A, maka bisa dimasukkan ke dalam rumus tersebut. Pada rumus ini tuh bisa kedua tersebut konvergen atau kedua tersebut divergen. Nah, berikut terdapat pembuktian dari tes integralnya. Salah satu contoh soal yaitu tunjukkan bahwa pengujian integral berlaku dan gunakan pengujian integral untuk menentukan apakah deret berikut konvergen atau divergen. Bisa berikut dua contoh soal. Sigma K plus
sigma infinity K plus 1 sama dengan 1 per K dan 1 per K kuadrat. Nah, pada yang A ini integral divergen, maka begitu juga deretnya. Bisa dilihat dari contohnya, rumus akan menjadi divergen karena jumlahnya tak hingga. Nah, untuk yang kedua, konvergen, karena sudah diuji integral, A-nya ini memiliki nilai 1, jadi memiliki sebuah nilai yang pasti. Jadi, bisa dibilang deret ini merupakan deret konvergen. Berikut adalah P-series. Jadi, P-series adalah sebuah bentuk deret tak terhingga. Bisa dilihat contohnya. Per K, jika dimasukkan nilai P-nya, jadi P di sini tuh adalah bisa dibilang pangkat di antara per 2 ini. Jadi 1 per 2 pangkat P plus 1 per 3 pangkat P dan seterusnya. Jika dimasukkan nilainya tuh akan tak hingga, sama seperti nilai-nilai yang ada di bawah ini jika dimasukkan di pangkat 2 atau dimasukkan pangkat setengah. Nah, terus berikut adalah rumusnya. Oh iya, bisa dilihat rumusnya. Dan akan konvergen jika P-nya lebih dari 1 dan akan divergen jika P-nya itu 0 kurang dari P kurang dari sama dengan 1. Oh, jadi barisan berikut adalah konvergen dan yang di atasnya adalah divergen. Oke, lanjut ke selanjutnya. Comparison, ratio, and root test. Tes komparasi, tes rasio, dan tes akar. Nah, pertama adalah tes komparasi. Jadi komparasi tes, salah satu contohnya adalah biarkan sigma K plus 1 dan sigma K plus 1 sigma K plus 1 AK dan sigma K plus 1 BK adalah sebuah deret dengan suku tidak negatif, dan bayangkan A plus 1 kurang dari sama dengan B1, A plus 2 kurang dari sama dengan B2, A plus 3 kurang dari sama dengan B3, dan seterusnya. Jika deret yang lebih besar, yaitu BK, konvergen, maka deret yang lebih kecil, yaitu sigma K, akan juga konvergen. Sebaliknya, jika deret yang lebih kecil, sigma K itu divergen, maka deret yang lebih besar, sigma BK, akan juga divergen. Nah, berikut adalah contoh soal ya. Jadi, selidiki kekonvergenan dari deret tersebut nih. Itu sigma n sama dengan 3, n per n kuadrat min 5. Jadi di sini bisa dibandingkan dengan kayak pada slide sebelumnya. Jadi AN sama dengan n per n kuadrat min 5 dengan B sama dengan 1 per n ketika sudah diseranakan, lalu dibandingkan nih. Nah, karena 1 per n ini adalah deret divergen, maka bisa dibilang deret yang lebih kecil ini juga deret divergen. Kebalikan. Karena deret BK lebih kecil 1 per n, maka deret yang lebih besar AK juga divergen karena deret yang lebih kecil nih divergen. Jadi mempengaruhi deret yang lebih besar. Oke, berikut adalah komparasi tes untuk limitnya. Jadi bayangkan sigma K dan sigma BK adalah sebuah deret dengan suku positif, dan ini rumusnya AK per BK, dan jika P adalah finite atau terhingga dan P lebih dari 0, maka deret tersebut masing-masing keduanya konvergen dan atau keduanya divergen. Nah, berikut adalah contoh soal. Sigma n plus 1 per 2n plus 3 n pangkat 3 min 5n kuadrat plus 7 dibandingkan uji banding limit. Nah, kita dapat nih nilai AN-nya kan pada rumus ini nih. Nah, terus BN-nya nih dapat 1 per n kuadrat. Lalu kita pakai rumus yang ada di slide sebelumnya untuk dibagi, dihasilkan hasil seperti ini. Jadi limitnya ini menghasilkan 2. Karena L-nya itu, L di sini diberikan sebagai limit ya. Karena L-nya itu 2,
dan sigma BN sama dengan sigma seper N kuadrat convergent dengan uji banding, maka nilai AK-nya juga konvergen. Bisa dilihat. Oke, lanjut ke tes rasio. Jadi tes rasio bayangkan sigma UK adalah sebuah seri positif dan ini rumusnya UK per 1 per K. Nah, berikut adalah syarat-syaratnya. Jika P kurang dari 1, maka deret tersebut akan konvergen. Jika P lebih dari 1 atau P sama dengan tak terhingga, maka seri tersebut akan divergen. Dan jika P sama dengan 1, deret tersebut mungkin konvergen atau divergen. Jadi, sebuah tes lanjutan mesti akan dicoba lagi. Berikut adalah contoh soal dari rasio tes. Bisa lihat 3 pangkat N per N kuadrat dengan sigma N plus 1. Bisa lihat A dapat nilai AN sama dengan 3 pangkat N per N kuadrat dan nilai AN plus 1 dimasukkan ke suku satunya 3 pangkat N plus 1 per N plus 1 kuadrat. Dimasukkan lagi ke rumusnya dengan AN plus 1 per AN lalu dibagi. Kita sudah dapat hasil ini dibagi dengan nilai N dengan N kuadrat, akan dihasilkan nilai 3. Nah, karena P-nya ini 3, maka nilai sigma N plus 1 sama dengan 3N per N kuadrat akan divergen. Oke. Ada yang selanjutnya ada uji akar, yaitu bayangkan jika sebuah sigma UK adalah deret dengan suku positif dan bayangkan ya, rumusnya tersebut terdapat akar dalam rumusnya, yaitu P limit K menuju tak hingga dan akar K UK. Nah, berikut adalah syarat-syaratnya. Jika P kurang dari 1, maka deret tersebut akan konvergen. Tapi jika P lebih dari 1 atau sama dengan tak terhingga, seri tersebut akan divergen. Dan jika P sama dengan 1, seri tersebut mungkin konvergen atau divergen, jadi tes harus dilakukan lebih lanjut. Berikut ada contoh soal dari uji akar. Bisa dilihat. Di sini sigma N menuju tak hingga N plus 1 dan itu 2N plus 2 per N min 1, namun keduanya ini dipangkatin N. Jadi didapatkan nilai AN sama dengan 2N plus 2 per N min 1 pangkat N. Maka akan diuji akar dan bisa dilihat akan didapatkan hasil 2N plus 2 per N min 1. Lalu tinggal dibagi dengan nilai N, maka akan didapatkan 2 per 1 lalu akan mendapatkan hasil 2. Nah, karena A-nya 2 nih, P lebih dari 1, maka deret yang ada di contoh soal ini adalah deret divergen. Oke, lanjut ke alternating series, yaitu deret ganti tanda bisa menjadi absolut atau kondisional konvergen. Jadi bisa mutlak atau tidak mutlak konvergen. Ya, jadi deret ganti tanda atau alternating series adalah deret yang suku-sukunya bergantian antara positif dan negatif. Disebut deret alternatif dan deret ganti tanda. Bisa lihat dua contohnya. Yang pertama untuk K1 dan pertama ada untuk K1 dan ini hanya untuk K. Kita lihat 1 min setengah plus min plus. Jadi untuk setiap suku dari deretnya ini akan berubah tandanya. Suku pertama positif, suku kedua negatif, suku ketiga positif lagi, suku keempat negatif, dan seterusnya. Yang di bawah juga sama, namun dimulai dari suku negatif. Nah, berikut adalah salah satu teorinya. Jika secara umum deret ganti tanda memiliki dua bentuk, ini adalah bentuknya. Mohon maaf jika gambarnya terlalu kecil ya. Jadi di sini gambarnya itu ada si K menuju tak terhingga, hanya itu sama dengan 1, sama dengan min 1 plus K plus 1, sama dengan sebelumnya. Ini tuh bisa dibilang rumus sukunya. A1 min A2 plus A3 min A4. Bukan rumus sukunya, tapi bentuk sukunya. Jadi positif, negatif, dan di bawah ini sama dengan ini bentuk sukunya. Min plus, min plus. Nah, jadi
Lihat di kanan juga salah satu penjelasan dari deret ganti tanda, yaitu adalah deret ganti tanda kemungkinan antara bentuk satu atau bentuk dua akan konvergen jika kedua syarat terpenuhi. Nah, di syarat A ini A plus 1 harus lebih dari sama dengan A plus 2, lebih dari sama dengan A plus 3, lebih dari sama dengan seterusnya. Dan limit K menuju K hingga AK harus sama dengan 0. Oke, berikut adalah konvergen absolut dan konvergen syarat ya. Konvergen bersyarat atau konvergen tidak mutlak. Oke, jadi misalkan N menuju K hingga N sama dengan 1 sama dengan U, yaitu UN deret dengan suku-suku tidak nol. Nah, ini adalah jika mutlak UN konvergen, maka UN konvergen mutlak. Tetapi jika mutlak UN divergen, tapi UN tanpa mutlak itu konvergen, maka bisa dibilang nih deret UN ini disebut konvergen tak bersyarat. Konvergen bersyarat, maaf. Nah, berikutnya adalah tesnya nih, yaitu absolute convergence test. Nah, karena mutlak UN semua sukunya positif, maka digunakan uji deret positif. Berikut ini contoh langkah pengujiannya nih. Jadi biar kita bisa tahu apakah deret tersebut konvergen mutlak, divergen, atau konvergen bersyarat. UN mutlak. Jika UN mutlak ini konvergen, langsung kita bisa tahu kalau misalnya deret tersebut adalah deret konvergen mutlak. Tetapi jika UN dari mutlak ini divergen, maka harus diuji lagi dengan garis ganti tanda, dengan deret ganti tanda. Nah, jika didapatkan hasil konvergen, maka deret tersebut bisa dibilang konvergen bersyarat. Dan jika tidak, yaitu divergen, bisa dibilang deret tersebut adalah deret divergen. Nah, ini adalah contoh soal dari ini. Selidiki apakah deret konvergen mutlak, bersyarat, atau divergen. Bisa dilihat contoh soalnya. Sigma N menuju K hingga min 1 sigma N sigma K hingga sigma N plus 1 yaitu min 1 N pangkat N plus 1 kali 2 pangkat N per N faktorial. Nah, dari soal di atas kita punya nilainya sebesar ini, yaitu UN sama dengan dalam kurung min 1 pangkat N plus 1 kali 2 pangkat N per N faktorial. Dan nilai mutlaknya 2 pangkat N per N dalam kurung faktorial. Nah, sehingga dengan uji hasil bagi, kita bisa lihat rumusnya, yaitu mutlak UN plus 1 per mutlak UN. Dan nanti hasilnya itu akan didapatkan 2 per N plus 1. Jadi hasilnya akan 0. Nilai P 0. Jadi menurut uji hasil bagi mutlak UN ini konvergen, maka bisa dibilang deret tersebut ini adalah konvergen karena sudah ditentukan bahwa dalam mutlak ini sudah konvergen. Jadi untuk selanjutnya itu bisa dibilang konvergen mutlak. Jika tidak, maka harus dites lagi. Nah, berikut adalah contoh soal yang kedua nih. Deretnya memiliki min 1 pangkat N plus 1 kali 1 per akar N. Nah, terus deret tersebut ini tuh adalah deret divergen. Jadi, karena deret ini divergen, harus diuji lagi dengan deret ganti tanda. Dengan deret ganti tanda. Nah, diuji lagi nih, AN per AN plus 1, melakukan perhitungan, bisa dilihat. Lalu, nilainya nih, akan mendapatkan hasilnya AN turun. Ini adalah persamaan pertama, AN-nya turun, dan untuk persamaan kedua nih, sama dengan 0. Jadi dari dua persamaan ini nih, deret ganti tanda konvergen, atau ini UN, konvergen. Nah, jadi walaupun nilai mutlaknya, walaupun nilai mutlak UN itu divergen, tapi nilai UN ini konvergen. Jadi bisa dibilang deret tersebut adalah deret konvergen bersyarat. Nah, berikut adalah Maclaurin dan Taylor series ini. Harusnya tanpa pakai H ya namanya. Maclaurin. Nah, untuk
Pertama adalah Taylor series. Jadi Taylor series itu adalah definisinya tuh untuk setiap fungsi f dalam kurung x yang diferensiabel di titik c, maka fx dapat diekspansi sebagai berikut. Berikut adalah rumusnya. Fx sama dengan c karena dimasukkan di titik c. Dan jika rumus tersebut dipersingkat, bisa dijadikan rumus tersebut dengan yang ini adalah sukunya. Nah, bisa dilihat berikut adalah Maclaurin series, yaitu deret Maclaurin merupakan kasus khusus dari deret Taylor, yaitu deret Taylor dengan fungsi yang diekspansi di sekitar c sama dengan 0. Deret Maclaurin juga disebut sebagai deret Taylor baku. Bisa dilihat rumusnya, itu fx sama dengan f0 tambah f inverse 0 per 1 faktorial kali x dan seterusnya. Nah, berikut adalah contoh soal dari deret Taylor ya. Tentukan deret Taylor untuk f dalam kurung x sama dengan 1 per x plus 2 dengan pusat x plus 1. Nah, kita pertama masukkan nilai 1 dulu. 1 itu di sepertiga. Jadi untuk integralnya integral pertama sama dengan min 1 per x plus 2 kuadrat. Didapatkan nilainya tuh, jika dimasukkan nilai 1 akan mendapatkan min sepertiga kuadrat dan seterusnya sehingga didapatkan persamaan tersebut. Terus ini hanya di inverse sampai 3 kali ya. Nah, ketika sudah inverse sampai 3 kali, didapatkan persamaan ini sepertiga min 3 kuadrat 1 faktorial dalam kurung x min 1 plus hasil selanjutnya. Lihat. Jadi hasil dari 3 ini nih, dari jika kita masukkan pada inverse 1 akan dapatkan min per 3 kuadrat, inverse kedua 2 per 3 pangkat 3, inverse ketiga min 6 per 3 pangkat 4. Nah, terus dari hasil itu kita masukkan ke rumus tadi, lalu didapatkan nilainya segini. Jadi ntar hasilnya tuh akan menjadi min 1 pangkat n kali 1 per 3 pangkat n plus 1 kali x min 1 pangkat n. Berikut adalah contoh soal kedua. Nah, berikut adalah untuk deret. Tentukan untuk deret Maclaurin f sama dengan sin x. Nah, ini karena ininya sin, jadi kita inverskan sin x menjadi cos x, nanti disin kedua kali lagi jadi min sin x. Diturunkan menjadi cos x, dan lalu diturunkan menjadi min sin x, lalu diturunkan lagi menjadi min cos x hingga sampai seterusnya. Lalu dimasukkan untuk setiap nilai-nilai seperti ini, f0 sama dengan 0, dan f turunan pertama sama dengan 1, f turunan kedua sama dengan 0, f turunan ketiga sama dengan min 1. Nah, berikut lalu tinggal masukkan saja ke rumusnya deret Maclaurin, lalu didapatkan nilai fx x min x pangkat 3 per 3 faktorial. Ini karena nilainya ada beberapa. Ini misalnya turunan kedua ini nilainya 0 kan. Jadi karena nilainya ini 0, jadi tidak usah dimasukkan ke dalam ini. Ntar didapatkan persamaan min 1 pangkat n kali x pangkat 2n plus 1 per 2n plus 1 faktorial. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, kayak tadi saya salah menyebut turunan malah menjadi ini ya, inverse ya. Mohon maaf. Jadi mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.